Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan hari ini. Mari kita menyembah Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan hari ini. Begitu besar kasih-Mu Tuhan buat hidup kami Bapa, sehingga Kau rela Tuhan menebus dosa kami Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Syukur Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku ya Yesus. Hadirat-Mu sungguh memenuhi hidup kami Tuhan hari ini Bapa. Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu ya Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi
memenuhiku, ya Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkau Allah kami Tuhan, Engkau Allah kami yang baik Yesus, Allah Immanuel Tuhan. Saudara kami memuji Engkau hari ini Bapa, karena begitu besar pengorbanan-Mu buat hidup kami Yesus. Oh, haleluya. Bapakku datang dan ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari katakan bersama-sama. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, syukur Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah kami Tuhan. Engkau sempurna Yesus. Kau cahaya bagiku. Mari katakan, Kau kuatkan Tuhan. Ya Yesus, kami bertahan Tuhan. Kau harapan dalam hidup kami Yesus. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Engkau buktikan kasih-Mu buat hidup kami Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel, ya Yesus. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, oh Yesus, Engkau Allah beserta kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi mari katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan kami Yesus. Kau berikan nyawa-Mu buat hidup kami Bapa. Kau buktikan kasih-Mu buat hidup kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan. Oh, aku bertahan. Yesus dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh Yesus, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang beserta hidup kami Bapa. Engkau Allah kami yang baik Yesus. Sebab itu Kau relakan hidup-Mu Tuhan buat menebus hidup kami Bapa. Syukur Yesus. Bila kami ingin menyembah Engkau hari ini Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Begitu besar Tuhan kasih-Mu buat hidup kami Bapa. Begitu besar kebaikan-Mu buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Mahkota duri
kami Bapa. Tanganmu berlubang paku Yesus. Menembus perbuatan kami Tuhan. Bilur di sekujur tubuhmu Yesus. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Mari katakan, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. haleluya Tuhan. Mahkota duri di kepalamu. Ya Yesus, menembus pikiran kami Bapa. Tangan-Mu berlubang pakuku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu Tuhan. Menyembuhkan sakit kami Bapa. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Mari katakan, begitu besar kasih-Mu Tuhan buat hidup kami Bapa. Kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, begitu besar. Oh, ya Yesus, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, begitu besar, kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. oh, haleluya. Begitu besar Tuhan kasih-Mu buat hidup kami. Sebab kami menyembah Engkau hari ini Bapa. Begitu besar pengorbanan-Mu buat hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan buat hidup kami Bapa. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan hari ini. Karena Engkau Allah kami yang baik. Allah kami yang baik Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya Yesus. Haleluya
sembah, kami sembah. Syukur begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Oh, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Salib-Mu membawa kami dalam perdamaian. Salib-Mu Tuhan, melalui kematian Yesus Kristus, membawa kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, boleh mengalami keselamatan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, biar pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi Tuhan para jemaat-Mu yang mendengar daripada firman-Mu. Dan urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sehingga Tuhan tanpa pengurapan Tuhan kami akan menjadi nihil, hampa dan kosong. Kami perlu Tuhan pengurapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Logos boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami memperingati daripada kematian Yesus Kristus dalam ibadah Jemaat Agung pada pagi hari ini Tuhan, boleh mengingatkan setiap kami betapa Engkau Tuhan mengorbankan diri-Mu mati di atas kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada pemain musik, kemudian present worship dan tim kreatif media, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dalam ibadah online pada pagi hari ini saudara boleh membawa kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Dan saudara, kami percaya ketika Bapak Ibu Saudara sekalian beribadah bersama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk beribadah dalam ibadah Jemaat Agung. Beribadah dalam ibadah memperingati daripada kematian Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita sama-sama baca firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23. Kitab Kolose pasal 1
ayat 21 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang telah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran dan kematian adalah hal yang wajar yang dialami oleh setiap manusia. Tetapi saudara, pada pagi hari ini saudara, kita akan belajar bersama-sama saudara. Kematian dari Yesus Kristus saudara, itu menunjukkan betapa besar pengorbanan yang telah dilakukannya untuk menggenapkan karya Allah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian saudara yang dialami oleh Yesus Kristus saudara adalah kematian yang mengerikan. Itu kematian saudara disalib dalam pengadilan Romawi untuk dinyatakan sebagai penjahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita baca saudara, saya ambil konteks tema saudara daripada firman Tuhan ini dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 22 saudara. Saya ulangi untuk membacanya saudara. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya beri judul saudara firman Tuhan ini adalah kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap manusia akan mengalami kematian. Karena saudara, tidak ada seorang pun manusia yang dapat hidup dalam keabadian. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 saudara, itu jelas dikatakan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu saudara dihakimi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara, itu adalah ketetapan. Ketetapan itu artinya apa saudara? Ketetapan itu keputusan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa saudara, saya kasih contoh beberapa saudara kematian tokoh-tokoh dunia saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, tokoh yang pertama saudara bernama Alexander the Great saudara. Yang hidup saudara pada 356 sebelum Masehi. Dan saudara meninggal 323 saudara sebelum Masehi. Saudara Alexander the Great ini saudara adalah kerajaan daripada kerajaan Yunani. Saudara masa kekuasaannya saudara hanya 13 tahun saudara. Tapi saudara betapa ekspansinya Alexander the Great ini saudara sampai ke Eropa. Sampai ke Afrika. Bahkan sampai ke Asia, ke India, ke China saudara. Saudara, dalam masa kekuasaan yang 13 tahun saudara. Saudara Alexander the Great ini saudara adalah salah seorang murid daripada Aristoteles. Yaitu seorang filsuf di Yunani Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, tetapi akhirnya saudara dalam kehidupannya dengan umur yang 33 tahun saudara. Saudara Alexander the Great saudara mengakhiri hidupnya saudara. Dan ketika Alexander the Great saudara mengakhiri hidupnya, dia berkata, konon ceritanya saudara, ketika dia dimasukkan dalam peti mati saudara, dia tidak mau saudara itu dibujurkan begitu saja. Peti mati di lubang. Saudara, dengan dua tangan saudara dikeluarkan saudara. Dalam lubang yang satu tangan kiri, lubang yang satu tangan kanan. Artinya saudara, bahwa manusia ingin terus berkuasa, tetapi dibatasi saudara dengan peti mati.
Kita lihat contoh tokoh dunia kedua, saudara, yang bernama Ludwig von Beethoven, saudara. Adalah seorang komponis musik klasik dan pianis, saudara, yang lahir di Bonn, Jerman, saudara. Saudara lahir pada tahun 1770 dan meninggal, saudara, pada tahun 1827, saudara. Pianis yang berbakat, saudara, dan mengarang banyak lagu, saudara, lagu-lagu, saudara, dalam piano klasik, saudara. Saudara, pada tahun 1801, saudara, mulai kehilangan pendengarannya, saudara. Dan pada tahun 1817 tuli sepenuhnya. Dan saudara menjalani sisa hidupnya di Wina. Saudara, dan tetap saudara tidak bisa bermain musik dalam komunitas, tapi saudara tetap mengarang banyak lagu, saudara. Saudara, dan akhirnya saudara menjalani sisa hidupnya di Wina dan tidak pernah menikah. Bapak Ibu Saudara, Beethoven, saudara, menuliskan satu surat cinta, saudara, yang ditulis, saudara. Yaitu, saudara, dikatakan bahwa dia menuliskan, saudara, dalam satu karangan 10 halaman, saudara, dengan judulnya Immortal Beloved. Saudara, adalah kekasih yang abadi, saudara. Bapak Ibu Saudara, sekarang menjadi beberapa spekulasi, saudara, tentang kekasih Beethoven bermunculan. Tapi sang komposer, saudara, dan kisah cintanya, saudara, menjadi misteri. Siapakah kekasihnya, saudara, tidak pernah tahu, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah tokoh yang kedua. Tokoh yang ketiga, saudara, kita belajar, kita melihat, saudara, daripada Adolf Hitler, saudara. Lahir pada tahun 1889 dan saudara meninggal pada tahun 1945, saudara. Pemimpin Jerman yang memiliki ambisi, saudara, untuk menguasai dunia. Dan yang bertanggung jawab, saudara, atas kematian daripada jutaan orang Yahudi, saudara. Saudara, namun keinginan Hitler pada akhirnya, saudara, jadi angin lalu. Saudara, setelah menghabisi, membunuh, saudara, jutaan orang Yahudi. Akhirnya, saudara, mengakhiri hidupnya pun, saudara, dengan bunuh diri, menembak tubuhnya sendiri. Saudara, sementara istri daripada Hitler, saudara, meracun tubuhnya dengan sianida. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari, saudara, saya berdoa. Bapak Ibu Saudara, dengan tokoh-tokoh, saudara, yang saya sampaikan, saudara, biar menginspirasi daripada Roh Kudus agar saudara selama hidup di dunia ini, saudara, boleh menjadi berkat. Nah, pada pagi hari ini, saudara, kita akan belajar bersama-sama, saudara, tentang kematian Kristus. Dan saudara, kita akan melihat apa dampak daripada kematian Kristus, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22, saudara, dikatakan demikian. 22a, saudara, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan. Bapak Ibu Saudara, kata-kata diperdamaikan itu adalah rekonsiliasi. Bahasa Inggrisnya reconcile, saudara. Saudara, dalam bahasa Yunaninya dikatakan diperdamaikan itu sudah ada apokatalasso, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya rekonsiliasi kompletely. Artinya, saudara, didamaikan secara komplit, itu selesai. Diperdamaikan, saudara, secara seutuhnya. Bapak Ibu Saudara, maksudnya begini, saudara. Kalau kondisi kita dahulu, saudara, dikatakan tadi dalam ayat 22 yang saudara baca, hidup jauh dari Allah. Kita dulu hidup jauh dari Allah, saudara. Dan saudara, ketika diperdamaikan, saudara, kita hidup dekat dengan Allah, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau diperdamaikan dengan Tuhan, saudara. Saudara, artinya apa, saudara? Kalau kondisi kita dahulu, saudara, hati dan pikiran kita ini bermusuhan dengan Allah. Tetapi saudara, ketika kita diperdamaikan, saudara, hati dan pikiran kita ini, saudara, melekat kepada Allah. Kalau dahulu, saudara, perbuatan kita jahat, saudara. Ketika kita diperdamaikan, saudara, biarlah saudara seperti Galatia mengatakan, terus-menerus melakukan perbuatan baik dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saudara, diperdamaikan adalah, saudara, rekonsiliasi secara komplit, saudara. Mengapa perlu diperdamaikan, saudara? Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan baik-baik, saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa,
maka hidupnya saudara terpisah dengan Allah dan dikuasai oleh dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 dan 10 saudara. Itu dan kalau kita lihat sebelumnya saudara, Adam dan Hawa begitu hidup saudara bahagia dengan Tuhan. Karena mereka saudara tidak berdosa. Tapi ketika mereka mulai melanggar firman Tuhan, mengambil buah pengetahuan baik dan jahat saudara. Adam dan Hawa saudara jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa saudara. Ketika mereka permulaannya bisa berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan begitu rupa dengan baik. Tapi ketika kita masuk dalam Kejadian 3 ayat 9. Tuhan bertanya, Adam dan Hawa di mana kamu? Saudara, Adam ketakutan. Bapak Ibu saudara sekalian, dosa berakibat daripada ketakutan. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 dikatakan 1 dan 2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar jeritan saudara. Tetapi merupakan pemisah daripada hidupmu dengan Tuhan adalah DOSA. Bapak Ibu saudara sekalian, saya berdoa saudara. Biar seperti saudara daripada kematian Kristus ini saudara. Boleh memperdamaikan saudara dengan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, jadi perdamaian ini sudah dibuat atas inisiatif saudara. Daripada Tuhan, daripada Bapa Allah ketika saudara melihat pakaian manusia daripada apa saudara, daunan. Saudara itu akhirnya dibuat saudara dengan menyembelih saudara kulit, menyembelih binatang. Dan pakaiannya itu sudah dikenakan pada Adam dan Hawa saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 sudah dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu saudara, kabar baik saudara kematian Kristus. Yang pertama saudara memperdamaikan antara saudara dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu saudara, kita lihat saudara. Dalam Kolose pasal 1 ayat 22. Saudara dikatakan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu saudara, ketika saya belajar, saya coba saudara mencari apa maksudnya saudara menempatkan itu. Saudara. Jadi ketika kita sudah diperdamaikan saudara dengan Kristus saudara, melalui Kristus saudara. Tuhan itu menempatkan. Menempatkan itu saudara dalam terjemahan sehari-hari saudara dikatakan saudara dibawa menghadap. Menempatkan saudara dalam terjemahan Indonesia modern saudara dikatakan saudara adalah menjadikan. Saudara. Ternyata begini Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saudara baca bahasa aslinya saudara menempatkan itu saudara bahasa Inggrisnya to prison saudara. Saudara bahasa Yunaninya itu adalah paristemi saudara. Artinya saudara to bring into one's fellowship or intimacy. Jadi saudara menempatkan itu artinya saudara membawa saudara mempunyai keintiman dengan Tuhan. Amin saudara. Ini firman Tuhan luar biasa saudara. Saudara ketika kematian Kristus ini saudara ternyata tidak hanya sekedar memperdamaikan. Tapi kematian Kristus itu membuat saudara mempunyai keintiman dengan Tuhan. Saudara keintiman dengan Tuhan ini saudara yang bisa membuat kita saudara hidup dalam kudus. Keintiman dalam Tuhan ini saudara yang membuat kita ini hidup tidak bercacat. Saudara. Keintiman dengan Tuhan ini saudara yang membuat kita saudara hidup tidak bercela. Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa kita perlu keintiman dengan Tuhan? Saudara? Ketika saudara mengalami keintiman dengan Tuhan, saudara firman Tuhan berkata saudara, bahwa kita ini saudara betul-betul boleh dikuatkan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Saudara, dalam Lukas 10:41 saudara dikatakan, ketika Tuhan Yesus menegur Marta, saudara. Tapi saudara Tuhan Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah saudara pada hari-hari ini saudara khawatir? Ya bahkan saudara menyusahkan dengan banyak perkara. Saudara. Bapak Ibu saudara, saya beritahu saudara pelayanan, saudara banyaknya pelayanan tidak menentukan kualitas rohani kita. Saudara. Tapi yang menentukan kualitas rohani kita adalah saudara bangun terus menerus intimasi dengan Tuhan.
Bangun terus-menerus saudara persekutuan fellowship dengan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus saudara memuji daripada Maria saudara. Tuhan katakan tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil saudara daripadanya. Bapak Ibu saudara, jadi kematian Kristus yang kedua saudara menghadirkan keintiman dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara sekarang saya berdoa saudara dengan pandemi COVID-19 yang sekarang ini saudara yang membuat bangsa Indonesia yang makin hari saya melihat saudara, bahkan di kota Surabaya, di beberapa kota saudara, terjadi beberapa saudara yang kena daripada korban, daripada COVID-19 saudara. Saya berdoa saudara, saudara biar saudara ikut daripada peraturan pemerintah dengan PSBB saudara. Ya, pembatasan sosial berskala besar. Jadi social distancing saudara. Lakukan apa yang menjadi peraturan daripada pemerintah. Ya, itu saudara mungkin sampai beberapa minggu ini saudara. Dan saudara ketika saudara di rumah saudara, bangun intimasi dengan Tuhan. Amin saudara. Bangun fellowship dengan Tuhan. Agar saudara terus menerus saudara diberikan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara, sekarang kita melihat saudara yang ketiga. Yang ketiga saudara daripada eksposisi firman Tuhan ini saudara saya mendapatkan sesuatu hal saudara. Saudara dikatakan begini dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Saudara. Saya akan bacakan sekali lagi saudara ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, apa itu bertekun saudara? Saudara, bertekun itu saudara adalah continue saudara bahasa Inggrisnya saudara. Saudara, bahasa Yunaninya saudara epimenos saudara. Saudara, artinya bertekun ini ternyata begini saudara. Jadi bertekun itu saudara continue itu meneruskan. Ya. Continue saudara melanjutkan. Dan saudara saya menemukan arti kata lain saudara daripada epimeno ini saudara daripada ya yang hampir sama saudara. Tetapi ini mendekati saudara daripada poin ini yang akan saya sampaikan. Bertekun ini saudara adalah still to abide saudara. Artinya saudara masih tetap tinggal. Ya. Bertekun ini saudara artinya saudara masih tetap ada. Saudara, yang ketiga ini saudara, kematian Kristus saudara, membuat orang percaya dapat tetap tinggal dalam kehendak Tuhan sampai kepada akhirnya. Amin saudara. Saudara, orang yang bertekun ini saudara, ya tetap tinggal. Ya tetap tinggal dalam apa saudara? Tetap tinggal dalam imannya. Iman itu faith saudara. Saudara, kalau dalam kata-kata firman Tuhan dalam ayat 23 saudara dikatakan bertekun dalam iman. Tetap teguh. Saudara, tetap teguh itu saudara bahasa Inggrisnya ternyata grounded saudara. Grounded itu artinya apa saudara? Tertanam. Ya, saudara, kemudian saudara yang ketiga saudara dikatakan tidak bergoncang. Tidak bergoncang ini apa artinya saudara? Settle saudara. Yang keempat saudara tetap berpengharapan kepada Injil saudara. Artinya begini saudara ya. Saudara, kematian Kristus saudara yang ketiga nih saudara. Menghendaki dalam kehidupan setiap kita saudara. Menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengakhiri dengan baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak orang bisa memulai saudara. Tapi belum tentu bisa mengakhiri dengan baik. Saudara, ada perkataan yang cukup baik saudara. Memulai sesuatu itu lebih mudah daripada mempertahankan. Saudara, ketika pemain saudara bulu tangkis saudara memulai dengan semangat. Tapi ketika sudah menjadi juara, tidak mudah mempertahankan saudara. Saudara, maka saudara
saya katakan begini saudara. Dalam Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius pasal 4:7, saudara, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan saudara daripada ibadah Jemaat Agung pada pagi hari ini saudara, biar saudara seperti Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga, saudara, kematian Kristus membuat kita tetap tinggal dalam kehendak Tuhan sampai akhirnya. Saya berdoa saudara, bagi Bapak Ibu Saudara sekali lagi saudara, ketika saudara memperingati daripada kematian Kristus dalam ibadah Jemaat Agung saudara, saudara biar menjadi anak-anak Tuhan yang tahu saudara apa itu saudara Jemaat Agung, apa itu kematian Kristus, dan apa dampak daripada kematian Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, poin yang keempat, yang terakhir saudara. Dikatakan saudara bahwa ayat 23 saudara ya, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keempat saudara, kematian Kristus saudara, itu melaksanakan amanat agung Yesus Kristus saudara. Saudara, dalam kitab Roma mengatakan saudara, tetapi Roma pasal 10 ayat 16, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia. Artinya saudara, harus ada orang yang mengabarkan Injil. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saudara, penerapannya dalam kehidupan kita tentang kematian Kristus saudara. Itu seringkali saya berkata saudara, ketika seseorang akan dibaptis dalam sakramen baptisan, maka hamba Tuhan akan mengatakan, engkau akan aku baptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara. Maka saudara, jemaat ini saudara yang dibaptis saudara itu akan ditenggelamkan dengan berkata saudara hamba Tuhan, engkau akan mati bersama-sama dengan Kristus. Artinya kematian apa saudara? Kematian secara kedagingan saudara. Jadi kematian Kristus saudara membawa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, biar kita saudara tidak hidup dalam kedagingan. Yang dimatikan adalah kedagingan saudara, dan kita hidup dalam roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saudara, biar firman Tuhan ini saudara, saya tidak memperpanjang, sekali lagi saya mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah Jemaat Agung. Dan nanti kita akan masuk dalam ibadah dengan perjamuan kudus. Mari saudara, kita akan nyanyi satu pujian. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamat
untuk salibmu. Terima kasih untuk salibmu. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, firman-Mu sudah menguatkan setiap kami. Firman-Mu sudah mengajar setiap kami Tuhan. Biarlah kami semakin mengerti bagaimana pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah kita semakin mengerti bagaimana penderitaan Tuhan untuk menebus manusia dari dosa. Begitu berat, begitu luar biasa penghinaannya, begitu hancur tubuhnya untuk setiap kami manusia. Pada pagi hari ini kami akan memperingati apa yang sudah Tuhan lakukan buat setiap hidup kami. Tubuh dan darah-Mu sudah dicapik-capik, sudah dipecah-pecahkan. Biar setiap kami boleh melakukan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami Tuhan. Kalau kami pada pagi hari ini akan minum perjamuan kudus-Mu Tuhan, supaya kami semakin mengerti bagaimana pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan membagikan perjamuan kudus-Mu. Agar setiap tangan yang memberikan boleh melayani dengan baik, dengan hati yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai jamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib. Begitu besar, besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Biar keyboard tetap bermain secara perlahan. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Yang di rumah, yang mungkin lagi mengikuti perjamuan online ini Tuhan, perjamuan kudus, kita online kan untuk di rumah, yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada saat ini Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang ada di luar sana. Mari siapkan perjamuan kudus. Kita mau angkat roti kita tinggi di atas melebihi kepala kita. Dan setelah saya bacakan firman Tuhan, maka kita akan makan bersama-sama dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa
Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan sama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin Tuhan, amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita ke atas melebihi kepala kita. Dan setelah saya bacakan firman Tuhan, kita akan minum sama-sama dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum sama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan Allah kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Yang di rumah, beri tepuk tangan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas semuanya yang kau berikan buat kami Tuhan. Kau curahkan darahmu buat setiap kami Tuhan pada pagi ini. Kami merasakan Tuhan bagaimana Engkau sangat mengasihi setiap hidup kami Tuhan. Kau berkorban buat setiap hidup kami. Engkau membuat setiap kami menjadi orang-orang yang menerima kasih karunia bagi Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Biar apa yang kami makan dan kami minum pada pagi hari ini, bukan cuma kami makan dan minum, tetapi kami melihat bagaimana Engkau sudah mengalami penderitaan di atas kayu salib. Dan Engkau telah menebus setiap kami untuk menjadi kami tetap hidup, tetap mengalami satu keselamatan, satu kemenangan karena kasih karunia-Mu yang luar biasa buat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua yang Tuhan berikan. Kami percaya pada pagi hari ini, yang sakit Tuhan sudah berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan, yang ada permasalahan Tuhan sudah buka jalan. Dan kami percaya pada pagi hari ini, Tuhan sudah memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Roh-roh yang takut, roh-roh gemetar yang ada di dalam setiap kehidupan kami pada pagi hari ini dilepaskan menjadi sukacita yang melimpah dan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Saudara, sebelum saya sampaikan pengumuman, kita mau tutup kebaktian Jumat Agung ini. Ada satu pengumuman ya, bagi setiap saudara yang mungkin ada di rumah ya, yang tidak bisa hadir di tempat ini ya. Kalau saudara mau berikan perpuluhan yang mungkin tidak bisa secara langsung ya, bisa dimasukkan di rekening yang akan nanti dituliskan di sana ya. Saudara bisa masukkan di sana, atau mungkin saudara punya hati tergerak untuk memberikan satu kasih karunia ya, yang saudara punya untuk diberikan ke gereja di tempat ini. Silakan saudara masukkan di rekening gereja yang sudah ditulis di depan ya. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara yang di rumah, mari tundukkan kepala. Kita mau berdoa bersama-sama.
Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Kami yang ada di tempat ini, tim gembala, saya dengan Pak Markus, tim musik, tim pemuji, tim studio yang terlibat di dalam pelayanan online ini Tuhan untuk Jumat Agung. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberikan satu kenikmatan yang luar biasa di dalam setiap kehidupannya dan mengalami satu sukacita dan damai sejahtera di dalam setiap langkah hidupnya, dan kami percaya semakin Kau pakai di dalam kehidupannya Tuhan. Kami berdoa secara langsung untuk setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Angkat tangan saudara. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan di dalam hidup saudara. Di luar sana mungkin banyak satu hal yang luar biasa. Ada virus-virus yang luar biasa yang mengganggu kehidupan kami semua. Ada masalah-masalah yang luar biasa yang mengganggu kehidupan kami semua. Dan segala sesuatu yang ingin menjatuhkan kami, ingin membuat kami lemah, ingin membuat kami tidak berdaya pagi hari ini. Saudara Tuhan, pimpin kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya ada perlindungan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, Kau melihat satu persatu jemaat-Mu yang ada di rumah, yang sekali ini lagi nonton online ini Tuhan. Tuhan lihat satu persatu apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan cukupkan. Apa yang menjadi kelemahannya, Tuhan memberikan kekuatan. Apa yang menjadi sakit penyakitnya, Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Dan kami percaya apa yang menjadi gundah di dalam kehidupannya, Tuhan memberikan ketenangan. Karena di dalam ketenangan ada kekuatan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini semua yang ada di tempat ini, mungkin yang ada di rumah yang lagi mendengarkan online ini Tuhan. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di setiap hati Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada. Dan kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akhiri acara Jumat Agung ini Tuhan. Kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jauh dekat membutuhkan perlindungan yang sama. Kami pulang, kami boleh menjadi berkat buat keluarga kami. Kami pulang, kami boleh menjadi berkat buat tetangga kami. Kami pulang, kami boleh menjadi berkat buat setiap orang yang bertemu dengan kami. Ikan orang yang selalu percaya di dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Sekarang pulanglah, terimalah berkat, damai, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Selamat Jumat Agung, Tuhan memberkati.